Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah, wabil khusus sahibul majlis, Kanda Tuan Guru Haji Mas Kanah beserta ibu dan keluarga besarnya, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Apapun yang menjadi azam niat beliau untuk izil Islam wal muslimin diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Adinda Tuan Guru Haji Raksanjani, Kanda Tuan Guru Haji Sarwani, dan Adinda Tuan Guru Ustadz Lalu Wildan Arsyad, Ustadz Soniin, Ustadz Farhan, dan para orang tua, para hujat, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu terucap dari mulut kita adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan tiang penunggung sami selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, suri toladan yang baik bagi tiang penunggung sami, udwah panutan bagi tiang penunggung sami. Mudah-mudahan tiang penunggung sami kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, banyak ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama tentang bagaimana kita sholat yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad. Secara garis besarnya baginda Rasul menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian wahai umatku dimanapun kalian berada, kapanpun dimanapun kalian masaknya. Sholatlah kalian sesuai dengan saya sholat, kata Nabi. Namun kita kan nggak pernah melihat Nabi sholat. Kapan kita bisa melihat Nabi sholat? Sehingga apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat penting. Kenapa? Karena kita diajarkan ilmu tentang sholat itu oleh tuan-tuan guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, oleh para alim ulama kita. Contoh seperti tadi Ustadz Soniin dengan gamblang menerangkan tentang syurutus sihhatis sholat, syarat sahnya sholat. Masih ingat Ibu? Arak pira? 200. Oh 6. Berarti masih ingat. Nah ini kan ilmu Bapak Ibu yang Nabi tadi sampaikan, sholatlah kalian sesuai dengan saya sholat. Kapanpun dimanapun ada apapun eranya,
ikutin bagaimana sholat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mau sholat sesuai dengan Nabi sholat, bagaimana kalau kita tidak tahu ilmunya? Bagaimana kalau kita tidak belajar? Sementara yang namanya ilmu itu tidak datang dengan sendirinya, harus dituntut, harus dicari, harus didatengin, termasuk di majelis taklim ini. Nah, kita tahu apa tadi yang disampaikan oleh ustadz kita, guru kita, para alim ulama kita, bagaimana sholat yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad, sehingga dengan demikian seperti beliau tahu dari guru-gurunya karena ngaji, guru-gurunya ngaji lagi kepada guru-gurunya, guru-gurunya ngaji lagi kepada salafus solehin, dan salafus solehin ngaji lagi kepada tabi'it tabi'in, tabi'it tabi'in ikut ngaji lagi kepada para sahabat, sahabat langsung melihat sholatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu Bapak Ibu. Tadi juga disampaikan oleh Ustadz Wildan, Nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan yang namanya benangke. Yang diwariskan adalah ilmu. Yang mengaku ilmu itu adalah para alim ulama, yang disebut kalau di Lombok tuan guru dan para ustaz. Nah, karena itulah Bapak Ibu disampaikan bagaimana bulan Rabiul Awal, sirah nabawiyah tentang kelahiran baginda Rasul. Seandainya ditulis mulai Nabi belum diciptakan sampai diciptakannya langit bumi beserta isinya, karena nur cahayanya baginda Rasul, bahkan sampai dilahirkannya baginda Rasul, maka tidak akan pernah cukup walaupun tintanya terdiri dari lautan yang ada di dunia ini. Saking banyaknya, saking bagaimana tentang sirah nabawiyah ini, perjalanan baginda Rasul dituangkan supaya kita paham mencintai baginda Rasulullah Muhammad. Bahkan Bapak Ibu, di detik-detik terakhir di bulan Rabiul Awal baginda Rasul juga wafat, dan baginda Rasul wasilahnya, beliau wafat, beliau meninggal dunia diawali dengan sakit terlebih dahulu. Nabi sedang sakit, sudah payah. Beliau memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipanggil, wahai sahabatku, engkau yang paling tua wahai Abu Bakar, engkau yang pertama iman kepadaku dari kalangan aba, dari kalangan yaitu bapak-bapak. Sekarang saya ingin berkhutbah, saya ingin mengadakan pengajian, memberikan tausiah kepada umatku, kepada sahabat-sahabatku. Wahai Abu Bakar, kumpulkan semua sahabat-sahabatku di masjid ini, dan tolong bawa aku ke atas mimbarku yang biasa aku memberikan ilmu kepada umatku itu. Dengan gegabah, dengan perintah dari baginda Rasul yang diamanahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar lari ke sana kemari memberitahu kepada para sahabat yang lain. Karena pada waktu itu belum ada speaker seperti sekarang. Kalau sekarang diumumkan doang, Bapak Ibu ada pengajian, silahkan datang. Dengan sekejap, alhamdulillah pada waktu itu karena belum ada speaker dan suara mungkin tidak sampai kepada yang agak jauh, sehingga Sayyidina Abu Bakar sendiri yang lari ke sana kemari untuk memanggil para sahabat. Dikumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi, di mimbar baginda Rasul yang sekarang menjadi raudhah, yang Nabi sampaikan, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku ini terletak satu taman di dunia ini yang disebut dengan taman-taman surganya Allah Subhanahu. Maka ketika kita haji umroh berbondong-bondong ingin menginjakkan kaki kita di raudhah, minimal kita sholat sunnah yang khafif, yang ringan 2 rakaat.
Sebab apa jaminan dari Nabi orang yang menginjakkan kakinya di Raudhah ini maka nanti di hari kiamat diharamkan jasadnya dibakar oleh api neraka. Artinya akan dimasukkan ke dalam surga yang hakiki yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sahabat tidak ada yang ketinggalan, semua hadir di mana tempat baginda Rasul memberikan ceramah tersebut. Dan Nabi sudah mulai memberikan ceramah. Di ujung ceramahnya baginda Rasul menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, aku sudah tua, aku sudah sakit-sakitan. Saat ini badanku tidak segagah dulu, aku mulai lemah. Barangkali ini terakhir kalinya aku akan memberikan tausiah kepada kalian, wahai sahabat-sahabatku. Sahabat mendengarkan ucapan seperti itu menangis semuanya, histeris mereka, menjerit mereka. Kenapa akan ditinggalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi lagi-lagi yang diberikan oleh baginda Rasul adalah ilmu kepada pengikutnya, kepada umat, kepada pengikut baginda jamaah semuanya, kepada pengikut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terakhir Nabi mengatakan, usikum ya ashabi, kata Nabi, aku berwasiat kepada kalian wahai umatku, kepada sahabat-sahabatku, sampaikan nanti kalau aku meninggal dunia kepada umatku dimanapun mereka berada. Kalau seandainya aku nanti meninggal dunia, aku masih punya utang kepada kalian, baik utang janji ataupun utang materi atau utang apa saja, tolong sampaikan pada saat ini wahai sahabat-sahabatku. Mereka yang hadir, para sahabat terdiam, bahkan berbisik antara yang satu dengan yang lainnya. Mana ada baginda Rasul manusia yang mulia seperti beliau punya utang kepada kita. Jangankan utang kepeng, utang janji mungkin gak pernah beliau. Apakah semua tentang Islam ini sudah saya sampaikan kepada kalian? Sahabat menjawab dengan serentak, sudah ya Rasul, sudah sempurna ini ya Rasul, sesuai dengan firman Allah bahwasanya yang namanya nikmat Allah sudah disempurnakan oleh Allah kepada engkau dan kepada kita semua, tinggal kami mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh engkau wahai baginda Rasul. Kalau memang ada di antara kalian yang pernah saya sakitin, tolong pada hari ini kalian berdiri dan minta kepadaku untuk aku dijadikan sebagai tebusannya, sebagai orang yang menyakiti kalian, sakiti juga aku. Subhanallah, di tengah riuhnya para sahabat berkumpul dengan Nabi kita mendengarkan nasihat terakhir dari baginda Rasul, ada seorang sahabat yang bernama Akasha. Dia berdiri dengan lantangnya, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau punya utang kepadaku, sehingga utang ini akan saya tagih saat ini, kata Akasha. Serentak sahabat itu yang duduk bersama-sama dengan para sahabat yang lain di hadapan baginda Rasul, dan baginda Rasul sudah lemah karena sakitnya beliau. Tahu mangga. Akasha berani untuk berdiri dan dengan suara yang lantang Akasha mengatakan, ya Rasulullah, engkau punya utang kepada saya, dan saat ini utang itu akan saya tagih wahai Rasulullah. Engkau harus membayar sekarang juga utang tersebut kepada saya. Lalu baginda Rasul bertanya,
saya punya utang apa kepada engkau wahai Akasah? Kata Akasah, ketika perang Uhud, ketika perang Badar, engkau menunggang kuda wahai Rasulullah. Dan kebetulan ketika engkau memecut kuda tersebut, karena aku ada di belakang kudamu tersebut, terkenalah badanku pecutanmu itu wahai Rasulullah. Disengaja ataupun tidak disengaja, engkau telah memecut saya wahai Rasulullah. Karena itu saat ini aku ingin membalas pecutan tersebut pada engkau wahai Rasulullah. Ya Allah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berdiri. Akasah, apakah kau sudah gila ingin memecut baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang mulia, ingin menyakiti beliau? Akulah sahabat baginda Rasul yang pertama beriman kepada beliau. Kalau kau memecut dia, apalagi beliau sekarang sedang sakit, pecutlah aku sepuasmu, aku akan terima wahai Akasah. Apa kata baginda Rasul dengan akhlak yang sangat mulia yang dicontohkan kepada para sahabat dan kepada tiang gelembung Sami? Duduklah wahai Abu Bakar, karena aku yang melakukan itu, berhaklah Akasah untuk minta kepadaku. Geram Sayyidina Umar Ibn Khattab, manusia yang paling berani, bahkan saking beraninya beliau, iblis pun juga takut kepada beliau kalau berpapasan di satu jalan. Dengan berdiri pakai pedang, Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, ya Akasah, kalau engkau mau menyakiti Rasulullah, kalau engkau minta yang namanya cambukan tersebut, pecutan tersebut mau dilakukan kepada Rasulullah, langkain dulu mayat saya, kata Sayyidina Umar. Apa kata baginda Rasul dengan akhlak yang sangat mulia? Duduklah wahai Umar, karena ini adalah urusan aku dengan Akasah. Karena perintah dari baginda Rasul, semua para sahabat sami'na wa ata'na, didengar dan diikuti. Terakhir Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai menantu sekaligus sepupu dari baginda Rasul, wahai Akasah, aku ini adalah mantunya baginda Rasul. Aku ini satu darah dengan baginda Rasul yang merupakan satu keturunan. Kalau kau memang mau memecut lagi baginda Rasul, pecutlah aku sama juga wahai Akasah. Akhirnya apa kata baginda Rasul? Duduklah wahai Ali, ini urusanku dengan Akasah. Dia ingin menagih utangnya kepada saya. Karena di situ pada waktu itu ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang masih kecil. Beliau berdiri, wahai paman Akasah, aku adalah kesayangan dari kakek kami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau ingin menyakiti beliau, sakiti aku sama, karena beliau sayangnya kepada kami berdua ini luar biasa. Pecutlah aku, bahkan aku dibunuh pun rela, asalkan jangan kakek saya yang kau sakiti saat ini. Akhirnya apa kata baginda Rasul? Duduklah wahai cucu-cucuku, urusan ini adalah urusan aku dengan Akasah. Yang pada akhirnya semakin mendekat itu Akasah kepada baginda Rasul dan mengatakan, mana pecutnya ya Rasulullah, kalau memang aku harus bayar saat ini. Baginda Rasul memerintahkan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, ambillah pecut di rumah anakku Fatimah dan mintakan bawa ke sini pecut itu, karena Akasah mau mecut aku saat ini. Begitu sampai di rumahnya Siti Fatimah, Sayyidina Bilal bin Rabah mengatakan, kenapa kok harus menjadi pecut wahai Bilal? Kata Siti Fatimah, wahai putri kesayangan Rasulullah, sekarang Akasah lagi ngamuk, ingin menagih janjinya kepada Rasulullah, karena waktu itu pernah dipecut walaupun tidak disengaja ketika perang Badar tersebut. Sekarang Akasah mau mecut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah menjerit, ya Allah, Akasah tidak tahu diri, padahal ayahanda Rasulullah sedang sakit, lemah, tidak punya tenaga. Kenapa harus dipecut? Bilang kepada Akasah, kalau mau pecutlah aku sebagai putri kesayangannya. Tapi apa kata Sayyidina Bilal?
Beliau sudah dihadang oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar, bahkan oleh Sayyidina Ali, bahkan oleh cucunya Sayyidina Hasan dan Husain putramu. Tapi Akasah tidak mau mendengar itu semua. Yang diinginkan oleh Akasah hanya untuk balas dendam kepada Muhammad, kepada baginda Rasulullah Muhammad, yang pada akhirnya dikasih. Kalau memang itu kemauannya silahkan. Mudah-mudahan Akasah celaka, kata Siti Fatimah. Begitu pecut itu dikasih kepada Akasah, baginda Rasul yang berada di atas mimbar diminta turun oleh Akasah. Karena kata Akasah, saya tidak nyampe untuk memecutmu wahai Rasulullah. Akhirnya dengan dipapah baginda Rasul didudukkan di sebuah kursi, dan disitulah Akasah mengatakan lagi, wahai Rasulullah, dulu aku ketika dipecut olehmu, aku dalam keadaan telanjang tidak pakai baju. Maka sekarang bukalah bajumu agar aku mampu memecut badanmu ini, wahai Rasulullah. Akhirnya baginda Rasul membuka bajunya. Begitu semua sahabat melihat bahwasanya badan baginda Rasul tidak sama dengan badan manusia biasa, yang dipenuhi dengan nurun fauqa nurin, cahaya di atas cahaya. Dan Akasah tersebut dia hanya ingin memeluk badan baginda Rasul, tidak ingin memecut. Dilempar jauh-jauh itu pecut. Ketika baginda Rasul sudah membuka badannya, dipeluk seerat-eratnya dan diciumin badan baginda Rasul oleh Akasah. Sehingga apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, saya tahu dengan ini semua apa yang akan engkau lakukan kepada saya, wahai Akasah. Karena itulah engkaulah, wahai Akasah, menjadi rafiqi fil jannah, menjadi teman setiaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua sahabat dipersilakan oleh Nabi untuk mengecup, memeluk badannya baginda Rasulullah Muhammad. Karena orang yang sudah memeluk, mengecup, mencium yaitu badan baginda Rasul, maka diharamkan nanti di hari kiamat untuk dibakar oleh api neraka. Sehingga itulah taktik yang dilakukan oleh Akasah ketika detik-detik terakhir baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau wafat. Nah, itulah Bapak Ibu sekilas baginda Rasul wafat pada bulan Rabiul Awal, juga tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal dan juga hari Senin. Dan disitulah juga bagaimana kita ditinggalkan oleh baginda Rasul. Walaupun kita jauh, tapi tetap dianggap oleh baginda Rasul sebagai kekasihnya. Karena baginda Rasul menganggap kita ini sebagai kekasihnya, ayo kita juga menganggap baginda Rasul sebagai kekasih kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekilas ini yang dapat saya sampaikan. Saya kemarin baca ini Pak Bu menangis. Istri saya Nur sampai menjerit, ada apa Abi? Menangis sampai sebegitu kencangnya. Ternyata inilah kisah yang ditulis oleh seorang yang benar-benar mengetahui tentang cerita ini. Sehingga ya Allah ya Rabb, bagaimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita, dan kita juga bagaimana mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mendekat kepada pewaris-pewarisnya, yaitu para alim ulama. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam rombongan baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu cinta kepada baginda Rasul dan mengikuti akhlak baginda Rasul. Amin ya rabbal. Matur tampiasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.